人でけばたすぐクリームの中にふやふやがきますでいいショー Yo, halo Nakama Tachi. Kembali lagi di channel Nakama Gengs di konten rekomendasi anime bersama gua Rangga dan temen gua Ucup. Jadi kali ini kita akan kasih kalian rekomendasi anime yang bergenre romance school atau kisah cinta yang berada di sekolah yang udah kita pilihin buat kalian semua nih guys. Oke, langsung aja. Anime pertama nih ada apa nih Ram? Oke guys, jadi rekomendasi pertama kita itu ada anime yang berjudul Tsukigakure. Tsukigakure ini bercerita tentang kisah siapa nih? Nah, Tsukigakure itu bercerita tentang dua orang murid yaitu Akane Mizuno dan Kotaro Azumi. Nah, Akane Mizuno itu adalah seorang gadis SMP yang sangat suka berlari, dan di sekolahnya dia masuk sebuah klub lari gitu. Namun dia itu rentan terhadap gangguan kecemasan. Nah, oleh karena itu dia itu kemana-mana bawa squeezy gitu bentuknya potato head untuk menenangkan dia di saat dia grogi. Lalu Kotaro Azumi itu adalah seorang siswa SMP yang sangat suka menulis dan membaca, dan dia merupakan ketua dari klub literatur di sekolahnya. Oh, jadi cerita antara Akane sama Kotaro ya? Itu ceritanya, coba dong diceritain sedikit. Oke guys, ini dia cerita singkat anime Tsukigakure. Anime ini menceritakan kisah dua orang remaja yaitu Kotaro Azumi dan Akane Mizuno yang dipertemukan di kelas yang sama setelah selama 2 tahun sebelumnya tidak saling kenal karena berbeda kelas mereka. Saat hari pertama sekolah, mereka saling pandang satu sama lain, namun mereka masih enggan untuk mengenal lebih dekat. Nah, suatu saat ketika sekolah mengadakan festival olahraga, Kotaro dan Akane berada di kelompok yang sama. Mulai dari situlah mereka ada kesempatan untuk lebih dekat satu sama lain. Di hari festival olahraga, Akane mengikuti lomba lari. Ia terlihat sangat handal dalam berlari. Hal itu membuat Kotaro terpukau dengan Akane. Saat festival olahraga sedang berlangsung, Akane tidak menyadari bahwa jimatnya atau squeezy-nya tersebut telah terjatuh. Nah, karena hal itu Akane menjadi grogi dan dia menjadi kalah saat lomba lari estafet. Namun saat Akane ingin pulang, ternyata Kotaro menemukan squeezy-nya tersebut. Nah, Akane itu langsung senang sekali guys. Nah, setelah kejadian itulah mereka saling berkirim pesan dan sepertinya buih cinta akan tercipta di antara mereka berdua. Nah, gitu guys cerita singkat anime Tsukigakure, semacam kisah cinta masa remaja yang malu-malu tapi sebenarnya pada mau itu cuy. Oh alah, gua ada quotes nih buat mereka berdua Ram. Apa tuh cuy? Kalau cinta mah bilang bos. Cuak. Oke guys, lanjut. Di rekomendasi kedua ada anime yang berjudul Nisekoi. Jadi anime Nisekoi ini bercerita tentang mereka yaitu Raku Ichijo, Chitoge Kirisaki, dan juga Kosaki Onodera. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja dengerin cerita singkat anime Nisekoi. Nisekoi mengisahkan tentang Ichijo Raku, pemuda yang menjadi satu-satunya pewaris kepala klan Yakuza. Meski begitu, Ichijo tidak berminat menjadi kepala Yakuza dan ingin hidup normal sebagai pekerja biasa. Ketika masih kecil, Ichijo pernah membuat janji dengan cinta pertamanya. Keduanya berjanji akan menikah apabila bertemu kembali. Sejak hari itu, Ichijo selalu menjaga liontin gembok dari gadis tersebut sebagai bukti kesetiaannya. Namun, 10 tahun kemudian, di sekolah, Ichijo tiba-tiba ditabrak oleh murid baru hingga liontinnya itu terpental dan hilang. Nah, wanita baru itu adalah Chitoge Kirisaki. Chitoge adalah blasteran Jepang Amerika yang baru pindah ke sekolah tersebut. Namun, mereka tidak akur dan bertengkar terus. Sementara itu, ada juga gadis bernama Onodera yang ternyata disukai oleh Ichijo di kelasnya. Meskipun galak, Chitoge berusaha mencari liontin tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan. Setelah kejadian itu, diketahui juga bahwa ternyata Onodera terlihat mempunyai sebuah kunci untuk liontin gembok Ichijo tersebut. Nah, sementara itu, ayah dari Ichijo untuk menghentikan permusuhan antar mafia berniat ingin menjodohkan Ichijo dengan anak ketua geng mafia lainnya, yang tidak lain tidak bukan adalah Chitoge Kirisaki. Nah, penasaran kan gimana kisah mereka dan siapa sih cinta pertamanya si Raku? Nah, gas langsung aja tonton animenya.
Oke guys, jadi rekomendasi anime yang ketiga itu adalah anime yang berjudul Isukan Friends. Nah, Isukan Friends itu cerita tentang siapa aja sih, Cup? Jadi anime ini berkisah tentang Yuki Hase, seorang siswa kelas 2 yang tertarik pada temannya yang bernama Kaori Fujimiya, seorang siswi yang sangat pendiam dan tidak mempunyai teman. Nah, penasaran kan awal kisah mereka berdua? Ya. Nah, ini dia cerita singkat anime yang berjudul Isukan Friends. Anime ini menceritakan kehidupan SMA di mana murid bernama Kaori Fujimiya terlihat sangat pendiam dan bersikap dingin sehingga tidak mempunyai teman di sekolah. Sementara itu, murid cowok bernama Yuki Hase mencoba untuk berteman dengan Kaori, namun ajakan Hase untuk berteman ditolak oleh Fujimiya. Hase tidak mudah menyerah, ia pun menyusul Fujimiya yang berada di atap sekolah. Namun saat Hase di sana, Fujimiya malah menghindar. Tetapi Hase tetap menyusul ke atap keesokan harinya, hingga akhirnya mereka berdua beberapa hari untuk makan siang bersama. Namun pada hari Jumatnya, Fujimiya tiba-tiba meminta Hase untuk tidak menemuinya lagi karena Fujimiya mengatakan bahwa dia akan melupakan setiap kenangan bahagia setelah seminggu. Nah, namun Hase tidak percayakan hal itu. Singkat cerita, pada saat hari Seninnya benar saja Fujimiya telah melupakan kenangan bersama Hase kemarin. Nah, tetapi di sini Hase akhirnya memutuskan untuk tetap akan berusaha berteman kembali dengan Fujimiya. Oh, jadi gitu. Sulit banget ya Bang Hase ini ngadepin orang pikun. Bener bacuk, ini definisi perjuangan yang sesungguhnya, cuy. Yoi. Nah, gitu guys. Anime yang berjudul Isukan Friends. Oke, next anime rekomendasi selanjutnya itu ada anime yang bergenre komedi romantis yang berjudul Gekan Shoujo Nozaki-kun. Jadi anime ini bercerita tentang Umetaro Nozaki, juga Sakura Chiyo, dan juga teman-temannya. Namun anime itu berceritanya fokus pada Nozaki-kun dan juga Sakura. Jadi Nozaki ini adalah siswa SMA tahun kedua yang secara diam-diam adalah seorang mangaka yang bernama pena Yumeno Sakiko. Nah, sementara itu, Chiyo Sakura adalah siswi SMA tahun kedua yang jatuh cinta kepada Nozaki. Dia merupakan anggota klub kesenian yang bertubuh pendek dan pria. Penasaran kan gimana tuh kisah mereka berdua? Ini dia cerita singkat animenya. Cerita anime ini bermulai pada saat Chiyo Sakura sedang menyatakan perasaannya kepada Nozaki. Namun, saat menyatakan perasaan sukanya, Sakura malah menyampaikannya dengan cara terbata-bata dan malah mengakui kalau dirinya selama ini adalah fans atau penggemarnya sehingga membuat Nozaki salah paham. Nozaki yang sifatnya tidak peka justru mengartikan pernyataan Sakura ini sebagai pernyataan seorang fans yang mengetahui identitas asli Nozaki sebagai seorang mangaka. Bahkan Nozaki-kun memberikan tanda tangannya kepada Sakura. Sakura yang berusaha ingin meluruskan malah mengatakan ingin selalu berada di dekat Nozaki. Lagi-lagi Nozaki salah mengartikannya dan mengundang Sakura berkunjung ke apartemennya. Lalu ia memintanya membantu menggambar beta manga. Setelah mengetahui skill menggambar Sakura yang bagus, Nozaki meminta Sakura untuk menjadi asisten. Sakura pun setuju dan menjadi asisten Nozaki agar bisa semakin dekat dengan pujian hatinya. Cerita kemudian berlanjut di mana Sakura terus berusaha agar Nozaki mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Bagi kalian yang masih penasaran sama kelanjutan cerita anime ini, kalian bisa tonton aja animenya sendiri. Soalnya ini anime ceritanya bikin gregetan sendiri, boy. Emangnya kenapa tuh Cup bikin gregetan? Soalnya nih Bang Nozaki kagak peka-peka sama Neng Sakura. Sampai kasihan gue sama Neng Sakura. Astaga, kalau gitu Neng Sakura mending buat gua, Cup. Jangan dulu gue dong. Leo ngawan aja. Oke guys, sekarang adalah rekomendasi terakhir dari Nakama Gengs nih, yaitu ada anime yang berjudul Chunibyo Demo Koi ga Shitai. Wih, kisah romansa antara siapa aja tuh, Cup? Oke, jadi anime ini tuh bercerita tentang Yuta Togashi, Teika Takanashi, dan juga teman-temannya. Yuta Togashi ini adalah siswa SMA yang pada masa SMP-nya dahulu menganggap bahwa dirinya memiliki kekuatan super, kekuatan kegelapan, dan menjuluki dirinya sebagai Dark Flame Master. Sementara itu, Takanashi Rika adalah teman sekelas Yuta yang ia adalah seorang perempuan yang memiliki halusinasi tingkat tinggi atau bisa disebut Chunibyo.
dan dia percaya bahwa dia memiliki weak eye atau mata jauh singa. Nah, for your information nih guys, chunibyo itu merupakan istilah gaul di Jepang yang merujuk kepada tingkah laku seorang remaja SMP kelas 2, di mana itu seolah-olah mengetahui segala hal atau menganggap dirinya memiliki kekuatan supernatural tersembunyi di dalam dirinya akibat tenggelam dan larut dalam dunia fantasinya sendiri. Oke, langsung aja kita ke cerita singkatnya. Jadi anime ini bercerita tentang murid SMA kelas 1, Yuta Togashi, yang dahulu merupakan seorang chunibyo pada masa SMP-nya. Namun kini, ia ingin mengawali debutnya di SMA sebagai siswa biasa karena ia telah tersadar dari sindrom chunibyo-nya. Namun, debutnya di SMA terancam karena teman sekelasnya, seorang perempuan yang mengidap sindrom chunibyo, yang mengetahui sosok Yuta yang dahulu. Rika adalah seorang perempuan yang tinggal di rumah kakaknya yang berada tepat di apartemen yang ditinggali oleh Yuta. Rika menjadi chunibyo karena terinspirasi oleh Yuta saat masih SMP. Ia heran kenapa Yuta tidak lagi menjadi sosok Dark Flame Master yang dahulu ia kagumi. Seiring berjalannya waktu, Rika menjadi lebih melekat pada Yuta. Meskipun Yuta menganggap delusinya itu mengganggu dan juga memalukan, ia tetap menemani Rika. Dia membantu Rika dalam sejumlah hal, termasuk mendirikan dan mempertahankan klub dan memberikan bimbingan belajar pada Rika. Ketika Yuta ikut dalam liburan musim panas, Yuta mengetahui bahwa 2 tahun sebelumnya ayah Rika meninggal mendadak karena penyakit, menyebabkan Rika jatuh ke dalam delusinya. Setelah Yuta setuju untuk membantu Rika dalam pencarian Fukashi Kyokasen yang ia percaya akan membawanya ke ayahnya, Rika menjadi tertarik secara romantis pada Yuta dan begitu juga sebaliknya. Nah, oke guys, jadi itulah 5 rekomendasi anime bergenre romance school dari Nakama Gengs nih. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja tonton semua animenya. Dan buat yang udah nonton, bolehlah komen di kolom komentar kita bagaimana sih kisah romance mereka itu. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Arigato Gozaimasu. Matane Nakama Gengs. Bye-bye. Bye-bye.